Kehadiran Ketua Umum Komunitas Kritis Indonesia (KKI) Oscar Dhani Susanto di Desa Tempur Jepara disambut hangat oleh Ketua KKI Jepara beserta anggota. Kehadiran Oscar Dhani Susanto dalam rangka rapat konsolidasi dan koordinasi program Indonesia Terang YKKI bersama mitra kontraktor. Program Indonesia Terang atau PIT merupakan upaya pemerintah melistriki daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan atau DTPK dengan memaksimalkan sumber energi terbarukan di wilayah setempat. Di sela-sela rapat konsolidasi dan koordinasi program Indonesia Terang YKKI bersama mitra kontraktor 21 Juni di J Cottage, Oscar Dhani Susanto menyampaikan banyak hal baik kritik maupun masukan buat pemerintah saat menuju new normal. Kita sebagai masyarakat tunggu aja. Ya tunggu aja apa yang dilakukan pemerintah, katanya new normal seperti apa ya. Kita kan nggak bisa melawan atau menentang kan, ya ikuti aja. Ya ada apa seperti apa ya. Jadi pemerintah ini dalam menangani sesuatu itu nggak bisa adil gitu ya. Jadi ketika para pelaku usaha rugi ya kan, harusnya dipikirkan. Ya harusnya dipikirkan, diberi solusi. Ya. Banyak juga pemerintah juga memberikan, saya nggak tahu ini salahnya sebetulnya di mananya. Seperti yang kredit. Ya. Kredit itu sebetulnya karena memang orang-orang itu dirumahkan kan nggak ada uang. Ya. Itu harus mengajukan keringanan, ya kan, yang mana hanya bayar bunga. Ya. Tapi kenyataan di lapangan juga banyak mobil atau kendaraan itu disita sama debt collector gitu ya kan. Nah di sini peran pemerintah di mana? Kalau Indonesia Terang ini salah satu program yang sebetulnya membuat terang ya, terang semuanya sebetulnya, termasuk sebetulnya pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya, termasuk masyarakat ya. Kenapa bikin terang? Karena di situ kita mengerjakan program itu kan ada profitnya, ada keuntungannya. Ya anggap aja itu membalas kemarin ketika kita dirumahkan saja nggak boleh ngapa-ngapain. Nah terus manfaat buat masyarakatnya kan, masyarakat yang awalnya desanya gelap jadi terang. Kalau desanya terang kan bisa jualan, bisa macam-macam, tempatnya rame ya kan, tanahnya jadi mahal dan lain-lain lah. Itu efeknya sebetulnya ke sana. Dan program Indonesia Terang yang melalui KKI ini memang diwajibkan untuk menyisihkan sebagian penghasilannya untuk kegiatan sosial dan pengembangan ekonomi kemasyarakatan, itu terutama dengan UMKM. Ya, saya nggak latah masalah UMKM itu, idenya Menteri Koperasi, saya sebelum itu sudah memang berniat UMKM. Kalau UMKM cara KKI itu kita mau membentuk UMKM betul-betul mandiri, ya mandiri dari mulai bahan baku sampai marketing atau penjualan ya, pemasaran gitu. Kenapa kita harus mandiri bahan baku? Kadangkala kita ini terhambat atau terjajah sama pemilik bahan baku. Ya misalnya nih di sini saat ini mungkin kopi nggak ada harganya, biji kopi itu nggak ada harganya. Tapi nanti coba ketika kita bisa mengelola kopi menjadi kopi Tempur, menjadi hebat ya, brand yang bagus, itu pasti nanti harga kopi jadi mahal. Nah, kenapa? Karena dikuasai oleh tengkulak, makanya kita harus punya bahan baku. Seperti itu ya kan. Jadi itu kalau di UMKM itu kita nggak setengah-setengah. Ya, jadi kita bantu betul untuk mengelola sumber daya alamnya. Kalau di Tempur ini apa? Misalnya kopi, ada jeruk tadi, jeruk besar-besar, jeruk Bali itu ya kan, yang katanya bukan jeruk Bali itu ya kan. Terus ada singkong ya kan, pepaya, pisang, kan macam-macam, tanahnya subur sekali gitu ya. Nah terkhusus di Tempur ini sebetulnya masyarakatnya nggak perlu migran lah ya, atau ngerantau, nggak perlu merantau gitu. Kalau kita bisa membuat ekonomi di sini maju karena mengelola bahan bakunya sendiri ya kan. Ngapain kita merantau meninggalkan orang tua yang akhirnya nanti justru hubungannya antara orang tua dengan anak ini kan jauh gitu ya. Menggarap sesuatu
di kampungnya sendiri aja ada kok ya kan. Cuman kan di sini pemerintah juga lalai. Dan harusnya kan ini harusnya kan program pemerintah bagaimana memberdayakan masyarakat itu dengan sumber daya alamnya. Tidak membiarkan mereka itu merantau ya. Akibatnya kan kemarin seperti Covid pun akhirnya pemerintah kebingungan dengan apa? Dengan perantau yang pengen mudik atau pulang. Ya coba kalau mereka itu sudah mulai diarahkan untuk menggarap atau hidup di kampungnya sendiri, mengelola sumber dayanya sendiri, dibantu modalnya dan lain-lain kan. Sebetulnya itu meminimalisasi masalah gitu. Kalau kita melihat pemerintah ini selalu masalah, ya apapun masalah. Jadi sepertinya pemerintah itu berpola seperti pemadam kebakaran, ya kan? Jadi biar kebakar dulu baru dipadamkan. Kenapa? Karena yang memadamkan juga dapat duit. YKKI dan mitra kontraktor siap mengawal dan melaksanakan program Indonesia Terang dengan baik, teratur, dan tertib. Burisa datang, Indonesia Terang, terang pangannya, terang sandranya, terang papannya.